Halo, assalamualaikum. Lagi dengan Zaini. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dari aku sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan semoga pandemi bisa sekolah tatap muka kembali seperti dulu. Ya, baik anak-anakku sekalian. Kali ini kita sudah memasuki tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kali ini Ibu akan membahas subtema 1 dan subtema 2 penguatan pelajaran PPKN. Anak-anakku, sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Cukup dan semangat ya. Sudah siap untuk mendengarkan penjelasan guru? Sudah? Kalau sudah, Ibu minta diulang ya. Jangan lupa subscribe dulu channel Guru ya. Baik, kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasa, yaitu yang pertama apa? Tanggung jawab. Kedua apa? Hak dan kewajiban. Ketiga, musyawarah. Ibu yakin kalian di kelas sebelumnya, kelas 4, 3 tahun yang dulu, kalian sudah pernah belajar tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban dan musyawarah. Nah, untuk kali ini kita akan mengulang kembali dan mengulas lebih mendalam. Yang pertama, kita bahas tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya menjadi bagian hidup dari manusia atau dengan kata lain dibawa sejak lahir. Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab. Ya. Tanggung jawab setiap manusia itu berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Tanggung jawab adalah suatu nilai dan karakter yang harus dimiliki setiap individu. Nah, kita simpulkan ya apa pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sadar akan tugas terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bertanggung jawab atas semua perbuatan baik maupun buruk dan dapat menyelesaikan segala tugas yang telah diberikan. Sekarang kita pelajari macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap individu atau diri sendiri. Contoh, kalian bisa lihat di gambar ya. Dita tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Akibatnya, Dita nilainya jelek dan dimarahi oleh ibu guru. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Dita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contoh, Ibu gambarkan di sini ada seorang nelayan ya. Dia adalah seorang ayah, bekerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contoh, keluarga Ani sudah mempunyai rencana liburan akan pergi ke suatu tempat, tapi karena liburannya bertepatan dengan perayaan 17 Agustus dan masyarakat di lingkungannya bergotong royong mempersiapkannya, maka keluarga Ani mengurungkan niatnya. Yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contoh, seorang atlet nasional Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan bagi bangsa Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di kancah percaturan internasional. Itu tanggung jawab sebagai warga negara dan bangsa. Yang selanjutnya,
bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, setiap manusia itu punya agama ya. Bertanggung jawab terhadap agamanya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh, kalau umat Muslim menjalankan sholat 5 waktu. Bentuk-bentuk tanggung jawab warga masyarakat itu sangat banyak. Bisa kita contohkan ya, diantaranya menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Caranya bagaimana? Dengan adanya toleransi, menghargai perbedaan, saling menyayang. Yang selanjutnya, bentuk selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Caranya tidak membedakan suku atau ras atau agama. Bekerja membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, selanjutnya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Caranya menaati aturan yang ditetapkan bersama, menjadi kesepakatan bersama. Kemudian mengikuti jaga malam di pos kamp. Selanjutnya, meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga dengan cara saling tolong-menolong, saling berbagi, sehingga menumbuhkan solidaritas yang sangat tinggi. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sebelum jauh kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk-bentuk hak kita sebagai warga masyarakat diantaranya kita mempunyai hak hidup tenang dan aman, menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi, dihargai dan dihormati warga lain, mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat, serta hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Itu diantara hak kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua. Kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat. 5. Mengasihi dan saling membantu tetangga yang membutuhkan. 6. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku. 7. Menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. 8. Berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Itu diantaranya kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk menyatukan pendapat dalam mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Peserta musyawarah terdiri dari 3 ya. Yang pertama, siapa yang tahu? Betul, ketua. Nah, ketua tugasnya memimpin musyawarah. Yang kedua, anggota tugasnya mendengarkan musyawarah. Yang ketiga, notulen tugasnya mencatat hasil musyawarah. Nah, seandainya kita bermusyawarah, ada cara-cara bagaimana kita mengeluarkan pendapat yang baik dalam bermusyawarah. Di antaranya, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Tentu saja bersikap sopan ya. Yang kelima, suaranya harus jelas supaya terdengar semua orang. Sikap yang baik dalam bermusyawarah diantaranya pasti 1. Memiliki
keputusan bersama. 6. Menerima dan mentaati hasil keputusan. 7. Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai-nilai dalam mengambil keputusan itu banyak nilainya. 1. Diantaranya adalah nilai kebersamaan. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. Dan 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan. Selanjutnya, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Apa saja ya? Yang pertama pasti sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat mudah diterima dan tidak memberatkan. 3. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Sampai di sini dulu pembelajaran PPKN hari ini ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum jelas? Silahkan wapri ke nomor ibu atau kalian tulis di kolom. Nah, anak-anakku, untuk tugas hari ini adalah mengerjakan buku paket tematik udara bersih bagi kesehatan ya. Nah, tugasnya adalah mengerjakan halaman 26, halaman 29 dan mengerjakan LKS tematik halaman 9 kegiatan 2, halaman 10 bagian B, halaman 45 kegiatan 2 dan halaman 63 bagian B dan C. Nanti kalau sudah selesai tolong di fotoin ke ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya kalian hari ini. Terima kasih kalian sudah. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa kalau kalian sudah selesai menonton video Bu Guru, tulis nama, nomor absen, kemudian kelas sebagai tanda absensi hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.